Salom, Horas, Menjua-jua, Njua-jua, Yahobu, Salpe, Assalam. Selamat bertemu kita dalam channel Langsung Sitorus ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Tuhan. Kita akan merenungkan apa firman Tuhan yang menjadi epistel untuk hari perayaan pencurahan Roh Kudus tahun 2026 ini, yakni tanggal 24 Mei tahun 2026. Ini sering disebut perayaan Pentakosta Kristiani ya. Untuk memulai perenungan kita terimalah penyertaan dari Tuhan kita. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Firman yang akan kita renungkan ditentukan dari kitab Kejadian 4 ayat 17 sampai ayat 26. Sebenarnya judulnya adalah keturunan Kain, Henok, Set, dan Enos. Kita baca. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irat, dan Irat itu memperanakan Mehuyael, dan Mehuyael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lamek. Lamek mengambil istri 2 orang. Yang satu namanya Ada, yang lainnya Jila. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Jila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naama. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Jila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang pemuda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habil, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga,
dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan atau Jehovah. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudara saudariku yang terkasih. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati firman Tuhan dan melakukannya di dalam perbuatan baik. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas firman yang telah dibacakan kepada kami untuk kami renungkan. Tolonglah kami memahaminya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami tetap berada dalam pengajaran-Mu yang benar demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tema yang diajukan kepada kita dalam perenungan ini mengatakan ragam karunia dalam satu roh. Itulah tema perenungan kita di hari perayaan pertama Pentakosta Kristiani atau hari pencurahan Roh Kudus, hari berdirinya gereja. Dan oleh HKI ini menjadi hari ulang tahunnya, dan PGI juga yang menjadi hari ulang tahunnya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, mari kita periksa dulu teks-teks ini. Di sini Kain lahir dikatakan oleh Hawa karena pertolongan Tuhan. Jadi Kain lahir itu karena pertolongan Tuhan. Tidak dikatakan Kain lahir segambar dan serupa dengan ayahnya Adam. Ya. Dan yang kedua, perlu kita perhatikan, Henok di sini adalah bukan Henok keturunan Set. Jadi ada dalam Alkitab, di kitab Kejadian ini, pasal 4 dan pasal 5, dua tokoh bernama Henok. Yang pertama adalah Henok, cucu Adam dari Kain. Yang kedua adalah Henok, keturunan Adam dari Set, generasi ketujuh atau generasi cucu buyut lah itu. Henok yang naik ke surga itu tanpa mati adalah Henok keturunan Set, bukan Henok keturunan Kain. Ya. Kain punya istri. Dari mana istrinya datang? Itu alasan orang mengatakan bahwa Adam itu tidak hanya melahirkan laki-laki, yakni Kain, Set. Ada juga katanya putrinya perempuan, dan salah satu dari putrinya itulah yang kawin dengan Kain. Jadi itu semacam incest di zaman modern ini katanya. Tapi menurut saya kita analisa dulu bagus-bagus lagi. Mudah-mudahan tidak guncang iman kita gara-gara analisa saya. Di dalam Alkitab ada dua berita penciptaan manusia. Kejadian 1 ayat 28, marilah kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, katanya. Lalu Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya. Dan kemudian di pasal 5 ayat 1 dan 2 dikatakan manusia itu diciptakan menurut rupa
Jadi bukan hanya menurut gambar, tapi menurut rupa Tuhan juga, rupa Allah. Ya, jadi Adam melahirkan Enos sebagai anak yang menurut gambar dan rupanya. Tapi Kain lahir karena pertolongan Tuhan. Mungkin ada bedanya itu. Ya. Tapi kita periksa dulu. Kejadian 1 ayat 27-28 berbicara tentang penciptaan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Mereka diciptakan laki-laki dan perempuan. Kemudian ada penciptaan yang sama sekali baru, yakni penciptaan yang dibentuk dari tanah. Dan setelah Tuhan menghembuskan nafas haya ke hidungnya, dan sehingga dia menjadi nismat haya dihembuskan dari hidungnya sehingga menjadi nafas haya. Setelah dihembuskan nafas kehidupan, lalu dia makhluk hidup. Dan kemudian itu dinamai manusia menurut Kejadian 5 ayat 3 ayat 2. Jadi sebenarnya kata Adam itu bukan kata asli Ibrani. Itu pinjaman dari kosakata bahasa Babilonia kuno sebagai sebutan untuk suatu himpunan kolektif, ya, dari makhluk yang diciptakan Tuhan, Adam. Jadi Adam itu sudah sekaligus plural, itu jamak. Tidak ada jamaknya Adamim, tidak ada itu. Kalau dibilang Adamah itu sudah tanah, itu artinya benda lain itu. Jadi itu sudah ada perempuan dan laki-laki di dalam kata Adam itu. Dan kalau ada makhluk baru diciptakan yang dikatakan di dalam Kejadian 2, ya, beginilah katanya, Tuhan menciptakan manusia katanya, ya. Yang menurut Kejadian 2 itu sebenarnya adalah makhluk hidup yang diberi nama manusia, diberi nama Adam. Jadi ada Adam yang plural dan ada Adam yang tunggal. Dari Adam yang tunggal ini dibentuk lagi manusia perempuan yang diberi nama kemudian hari Hawa. Ya. Maksud saya menerangkan itu, bisa saja Kain kawin dengan manusia yang plural ini, kelompok plural ini, yang menurut Kejadian 1 ayat 27-28 itu diciptakan oleh Tuhan manusia perempuan dan laki-laki. Jadi tidak ada incest di situ. Makanya ada istri si Kain, kan, yang dikatakan dalam Kejadian 4:17, Kain bersetubuh dengan istrinya, tapi tidak tahu kita dari mana asal istrinya itu. Lalu istrinya itu yang mengandung, yang melahirkan Henok, cucu Adam, ya, yang makhluk tunggal yang diciptakan oleh Tuhan menurut Kejadian 2. Itu pandangan kita lah itu. Mudah-mudahan membantu kita mengerti apa semuanya. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih,
dari keturunan Kain yang memang dari luar keturunan Adam yang diciptakan dari tanah itu, lahir juga generasi, ya, generasi yang mampu membangun kota. Jadi luar biasa itu. Jadi si Henok itu, cucu Adam itu, kalau masih dia sendiri, tak mungkinlah dia membangun kota, ya, harus rame-rame dia. Jadi berarti Henok itu menjadi pemimpin pembangun kota yang sudah masif penduduknya, sudah banyak penduduknya. Dan Adam yang diciptakan sebagai makhluk tunggal itu memberi nama kota itu Henok. Mengapa? Henok artinya orang yang terpercaya dan disiplin. Tapi Henok yang keturunan Kain ini beda dengan Henok yang keturunan Set. Arti kata itulah yang sama. Lalu Henok memperanakan Irat memperanakan Mehujael, dan Mehujael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lamek. Lamek keturunan Kain ini berbeda dengan Lamek keturunan Set di pasal 5. Kalau Lamek keturunan Set itu sudah generasi ke-8 dari Adam. Tapi kalau Lamek yang keturunan Kain ini barulah Henok, Irat, Mehujael, Metusael, baru Lamek. Keturunan kelima lah ini, generasi kelima. Kalau Lamek keturunan Set sudah keturunan ke-8 itu. Itu Lamek opungnya atau kakeknya Nuh, ya. Dan sebenarnya tidak nampak lagi tarombo atau silsilah Kain ini, ya, selain dibaca di pasal 6 tentang kejahatan manusia, ya. Karena manusia yang jahat itu banyak sekali dari keturunan Kain. Tapi karena keturunan Kain itu sudah kawin dengan keturunan Set, sehingga dosa bandir sama mereka, ya. Dan makanya Tuhan marah, murka, dan menjatuhkan hukuman kepada manusia yang berdosa itu air bah. Dan hanya Nuh, istrinya, anaknya Sem, Ham, Japet, dan istrinya yang diselamatkan. Itulah kira-kira agar jelas misalnya, ya. Apa yang dapat kita pelajari dari teks kita? Yang diberitahu kepada kita adalah bahwa keturunan Kain ini bukan tidak dipedulikan Tuhan. Dipedulikanlah. Satunya, kalau Kain karena ulahnya yang membunuh akan dihukum 7 kali lipat, dibalaskan. Keturunannya yang bernama Lamek, ya, membunuh dia akan dibalaskan 70 kali 7. Tetapi walaupun demikian, mereka mendapat perlindungan dari Tuhan, seperti Kain mendapat perlindungan lagi, dan Lamek ini mendapat perlindungan. Dan keturunan Lamek inilah
yang memulai adanya poligami. Lamek keturunan Kain yang memulai adanya poligami. Dan dari mana dia ambil? Tentu saja dari manusia Adam yang diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupanya, itulah itu yang sudah banyak sekali. Istrinya Ada dan Zila. Walaupun si Lamek itu jahat karena membunuh, toh juga Tuhan memberikan talenta kepada anak-anaknya yang dapat diwariskan kepada seluruh umat manusia. Jadi ada talenta, kemampuan skill yang diwariskan oleh keturunan Kain kepada manusia. Ya. Itu termasuk kasih karunia dari Tuhan. Dikatakan Jabal sebagai bapak perkemahan dan peternakan. Ya. Kemudian Jubal sebagai ahli musik, kecapi dan seruling. Dan Tubal Kain sebagai bapak tukang tembaga dan tukang besi. Artinya dari sejak dulu pun sudah ada keahlian-keahlian ini. Jadi itu yang sudah teknologi ini sudah dikenal di zaman Mesir, di zaman Babilonia kuno dan lain-lain. Penemuan-penemuan arkeologi yang dilakukan di Mesir dan juga di Babel telah menunjukkan teknologi tinggi itu. Bahkan ilmu pengetahuan modern sekarang belum dapat memecahkan bagaimana tingginya ilmu pengetahuan mereka. Tidak ada manusia zaman sekarang yang bisa mengangkat batu misalnya seperti membangun piramide yang panjangnya 80 meter, tingginya 4 meter, lebarnya 5 meter misalnya untuk bikin tembok. Ya. Mana mengangkat itu kata orang sekarang. Jadi ilmu-ilmu itu juga sudah ada dulu. Seolah-olah manusia sekarang hanya mengulangi aja dan sedikit memodernisasi. Dan mereka dikatakan penemu karena ilmu lama itu sudah lama terbenam. Padahal sudah ada dulu. Ya. Zaman kita hanya kemajuannya dibanding dengan mereka adalah komputerisasi, digitalisasi. Ya. Yang kasar-luar pun mereka bisa kok tanpa ada mesin-mesin seperti dikenal dulu, dikenal sekarang ya. Mereka kasar luar bisa kok, tapi tidak ada yang menceritakan. Bapak Ibu saudaraku terkasih, karena soal berkemah itu, membangun rumah, membangun kota, dan beternak itu, dan juga musik-musik ini, juga keahlian tembaga, besi, emas, dan lain-lain, logam-logam, adalah karunia Tuhan. Makanya keturunan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan dapat menggunakannya dalam membangun budayanya. Hanya dosa yang sebenarnya harus dijaga. Jangan sampai terjadi lagi oleh karena pernikahan kaum pilihan Tuhan dengan kaum sekuler. Dosa merambat agar hukuman air bah tidak datang lagi. Memang Tuhan sudah berjanji hukuman air bah tidak datang lagi, tapi bisa saja diganti dengan hukuman kering. Tak ada lagi yang tumbuh dan air di bumi ini karena panas matahari semakin meningkat.
Jadi agar hukuman-hukuman tidak terjadi, yang perlu dicegah manusia adalah dosa tidak meregenerasi, tidak semakin berkembang. Tapi biarlah teknologi, peternakan, pembangunan kota, perkemahan, dan ilmu-ilmu musik terus berkembang sebagai budaya manusia. Yang mungkin perlu kita renungkan lagi ya, bahwa dari keturunan Set ada lahir Enos. Enos artinya insan, itu manusia juga. Dan dikatakan di sini waktu itulah orang mulai memanggil nama Jehovah. Itu menurut pencerita ini dan keyakinannya. Tapi dari sejak penciptaan manusia yang tunggal itu, dari tanah itu, Jehovah yang bekerja, ya. Jehovah yang menghukum orang yang jatuh ke dalam dosa itu. Dikatakan Tuhan Allah ya. Di sini tidak dikatakan mulai memanggil nama Jehovah Elohim. Tapi yang bekerja menciptakan langit dan bumi adalah Jehovah Elohim, ya kan kayak gitu. Mengapa? Mengapa hanya dikhususkan di sini Jehovah? Ya, Jehovah artinya Dia membuat ada dan Dia ada. Kedua arti itu ada. Jadi Dia pencipta, Dia yang maha hadir, omnipresens, Dia maha kuasa. Agar orang tahu bahwa hanya Jehovah yang bisa menjadi Elohim. Dewa-dewa lain hanya tinggal El atau ilah, tidak mampu dan tidak bisa menjadi Elohim. Karena apa? Segala kuasa Tuhan, segala kemampuan Tuhan, segala wibawa Tuhan dan lain-lainnya terakumulasi di dalam nama Jehovah, sehingga itu bisa dikatakan Elohim. Karena dalam nama Elohim dicakup segala kuasa yang dimiliki oleh dewa-dewa apapun itu. Sehingga dewa-dewa yang lain-lain atau ilah-ilah yang lain sebaiknya dihapus saja lah. Karena sudah ada Elohim, yakni Jehovah. Jadi memanggil nama Tuhan itu, memanggil nama Jehovah, itu yang harus terus dipelajari oleh keturunan-keturunan manusia yang diciptakan seperti Adam dan Hawa ya. Dan itu yang harus terus dikerjakan oleh para pengikut Yesus Kristus, memuliakan dan memanggil nama Jehovah, Yahweh, yang kalau orang pertama di aku ada, seperti diperkenalkan Tuhan dalam Keluaran 3:14 ya. Makanya orang ketiga kita sebut dia Yahweh. Orang Batak seperti saya, hulpu-hulpu mengatakan Jehovah. Dan orang Batak tidak merasa bersalah memanggil Tuhan itu Jehovah, sesuai dengan anjuran Alkitab juga itu. Dan kalau demikian halnya, kita akan semakin mengenal Jehovah itu di dalam Yesus Kristus. Karena memang Yesus Kristus itu adalah Jehovah atau firman Tuhan yang menjadi manusia dalam misi menyelamatkan manusia dari segala belenggu dosa dan kematian, serta menganugerahkan kehidupan yang kekal di surga bagi orang-orang percaya. Dan tugas itu diserahkan oleh Tuhan dalam rohnya, dalam kedatangannya, dalam rohnya, yakni memelihara umat manusia dalam kehidupan orang yang diselamatkan dan telah ditebus dosa-dosanya. Roh Kudus diutus ke dunia ini ke setiap orang percaya untuk memelihara hidupnya agar jangan jatuh ke dalam dosa, dan nanti pada akhirnya
mengalami apa yang dikatakan Tuhan Yesus, pada hari ini engkau bersama saya di Firdaus. Itulah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu roh penghibur, roh yang menyertai, roh penolong dan lain-lain. Ya. Jadi Roh Kudus itu bukan Jibril seperti dipercaya oleh orang lain. Roh Kudus itu adalah diri Tuhan yang datang menyertai manusia setelah Tuhan Yesus naik ke surga, agar seluruh umat manusia dapat memanggilnya dimanapun. Ya, memang waktu Yesus hadir di dunia seolah-olah terkonsentrasi semua pekerjaannya di Judea dan Samaria kan. Sekarang dengan kehadiran Roh Kudus kepada kita, talenta-talenta roh dengan sukarela disediakan oleh Tuhan bagi kita, dan kita diwajibkan untuk membuat itu semua menjadi milik masing-masing. Itulah pemahaman kita mengenai firman ini dulu. Jadi sekarang kita memperhatikan hidup kita lah dalam perayaan turunnya Roh Kudus ini, yang sekaligus merayakan hari berdirinya gereja. Ya, kita diwajibkan untuk terus bekerja untuk kesejahteraan umat manusia. Hari Pentakosta bagi orang Yahudi itulah hari perayaan bahwa semua mereka berhasil, baik dalam pertanian, peternakan, dan teknologi dan lain-lain. Mari kita miliki talenta yang diberikan oleh Tuhan, ya, bahwa kita ahli membangun kota, membangun kemanusiaan, ahli memainkan musik demi kemuliaan Tuhan, bukan untuk memanggil roh jahat, tetapi memanggil roh Tuhan, dan mensukacitakan umat manusia dimanapun berada, sehingga dengan lagu rock and roll pun tidak salah. Dan mari kita gunakan karunia Tuhan yang telah memberikan keahlian bidang teknologi yang memakai tembaga, besi, emas, perak, dan lain-lain, bahkan yang menggunakan nikel dan juga tanah jarang, ya. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita semua. Untuk itulah kita jangan sampai ada anak-anak kita yang mundur sekolah. Ya, sekolah dimanapun asal menjadi ahli, ya. Jangan dibilang sekolah di sekolah yang terkenal sana padahal tidak menjadi ahli. Harus ahli anak-anak kita itu, dan dapat mengisi lapangan-lapangan kerja yang ada di negara kita ini. Kesempatan Tuhan memberikan kepada kita. Tuhan memberikan kesempatan kepada anak-anak kita, ya. Baik dalam pembangunan kemanusiaan, pembangunan kesejahteraan, dan pembangunan iman. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan atas renungan yang sampai kepada kami. Mudah-mudahan kami dapat semakin mengerti dan memahami apa yang ada di balik firman-Mu yang tertulis dalam Alkitab, untuk menguatkan iman percaya kami. Tolonglah seluruh umat-Mu agar bisa semakin maju dalam segala hal dengan mempergunakan talenta karunia yang Engkau berikan dan yang beraneka ragam itu. Dalam Yesus Kristus kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari apa yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jangan lupa mensubscribe, ajak kawan-kawan juga mensubscribe, bagikan video ini.